Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa nifidin a'azani Allah ayyakum. Alhamdulillah, selalu kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, nikmat bisa tidur dengan nyenyak, bisa bangun dengan sehat, bisa menikmati pagi yang sejuk. Dan tentu nikmat yang harus selalu kita ingat-ingat adalah nikmat iman, karena kita masih dipilih dengan taufiknya ya, menjadi orang yang beriman. Dan tugas kita adalah mengajar nikmat hidayatul irsyad agar kemudian kita tetap istiqomah di jalan ini. Wa nifidina azani Allah ayyakum. Masih dalam rangkaian kitab tentang sholat, kita masuk ke kitab yang keempat, yaitu tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Ini tulisan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, jadi kemarin Syekh bin Baz, ini Syekh Utsaimin. Nah, tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Hukum tarik sholat, taklif, hukum meninggalkan sholat, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, terjemah diterjemahkan oleh Muhammad Yusuf Harun. Pendahuluan ya, kitab ulama itu selalu ditulis dengan tulisan seperti ini. Ini namanya khutbah hajah ya. Tadinya kalau kamu mau menulis kitab atau apapun ya, maka tuliskan pembukaan-pembukaan seperti itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, kita memujinya dan minta pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan minta ampun kepadanya, wa natubu ilaihi, dan kita bertobat kepadanya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung ya, kepada Allah dari kejelekan diri-diri kita. Kita itu banyak yang jelek dari diri kita. Min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu, siapa yang Allah berikan petunjuk maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang kemudian disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa menunjuki jalan kepadanya. Ini sebuah keniscayaan ya. Artinya kalau Allah yang berkehendak ya, manusia manapun nggak bisa menahannya. Bagaimana ketika Allah berkehendak menurunkan hujan, tidak ada manusia yang bisa mencegahnya. Sebagaimana ketika Allah berkehendak untuk meletuskan gunung, maka tidak ada satu manusia pun yang bisa menahannya. Karena itu maka semua bentuk kesyirikan dalam hal ini tidak berguna ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memutuskan suatu itu terjadi atau tidak. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah wahdahu, dan Allah berkesendirian dalam hal ini esa, la syarikalah, dan Allah tidak membutuhkan sekutu sama sekali. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya sallallahu alaihi, semoga salawat senantiasa tercurah kepada beliau, wa ala alihi, dan atas keluarga beliau, wa ashabihi, dan atas sahabat-sahabat beliau, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada siapa saja yang mengikuti beliau dengan ihsan, dengan ketulusan yang total, ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Amma ba'du. Sungguh banyak di antara kaum muslimin sekarang ini yang meremehkan masalah salat dan melalaikannya. Bahkan ada yang meninggalkannya sama sekali karena menganggapnya sepele. Oleh karena masalah ini termasuk salah satu masalah yang besar melanda banyak orang pada saat ini dan menjadi ajang perbedaan pendapat para ulama dan imam dari dahulu hingga sekarang, maka penulis ingin memberikan sumbangsihnya dalam permasalahan tersebut melalui tulisannya sederhana ini, yaitu tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Maka pembicaraan ini atau kitab ini diringkas dalam dua pasal, yaitu yang pertama hukum orang yang meninggalkan sholat, dan yang kedua konsekuensi hukum atas riddah. Riddah itu murtad, keluar dari Islam disebabkan meninggalkan sholat atau sebab lainnya. Yang kedua membahas tentang riddah.
Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya menunjukkan kita kepada jalan kebenaran. Amin. Masalah yang pertama tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Masalah ini termasuk salah satu masalah ilmu yang sangat besar, diperdebatkan oleh para ulama dulu dan sekarang. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang sudah keluar dari agama, suatu kekafiran yang menyebabkan keluar dari agama, diancam hukuman mati dan tidak bertobat, dan jika tidak bertobat dan tidak mengerjakan sholat. Jadi di dalam Islam itu ada kufur besar, kufur akbar, yaitu keluar dari Islam. Ada kemudian kufur kecil, kufrun duna kufrin, yaitu kekufuran yang tidak menyebabkan seorang itu kemudian murtad dari agama. Nah, pemimpin madhab Hambali, jadi madhab itu ada Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ya, pencetus madhab Hambali, walaupun dalam mencetuskan beliau nggak pernah mengatakan ini madhabku melu aku, enggak ya. Beliau kemudian merumuskan hukum, kemudian banyak orang yang ikut gitu loh. Nah, di situ beliau rahimahullah mengatakan orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang sudah keluar dari Islam. Ada orang yang benar-benar nggak mau sholat gitu. Orang Islam ini belum sholat gitu, maka beliau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya Islamnya sudah rusak gitu. Saking rusaknya sampai menyebabkan dia batal Islamnya. Nah, itu perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan orang yang meninggalkan sholat adalah fasik dan tidak kafir. Nah, sehingga dalam hal ini 1:3, jumhurnya berpendapat orang yang tidak sholat itu fasik. Fasik itu pelaku dosa besar, tapi tidak kafir. Namun mereka berbeda pendapat mengenai ancaman hukumnya. Menurut Imam Malik dan Asy-Syafi'i, diancam hukuman mati sebagai had. Jadi walaupun tidak dikafirkan atau tidak dianggap kafir, ya, maka menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i orang yang tidak mau sholat. Ini kita ngomongin pemerintah yang ini ya, pemerintah yang kemudian menerapkan hukum-hukum Islam ya. Itu warganya yang nggak sholat itu perlu dikasih tahu kok tetap nggak mau sholat, nah, maka hukumannya hukuman mati. Dan menurut Imam Abu Hanifah diancam hukuman ta'dzir. Ta'dzir itu diasingkan, bukan hukuman mati, disingkirkan agar gak mencemari orang lain gitu, ya. Maka apabila masalah ini termasuk masalah yang bersisihkan, maka yang wajib adalah dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasulih. Kalau kamu punya perselisihan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu kaidah dalam agama ini. Adapun ayat yang lain yaitu wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Tentang apa yang kamu perselisihkan maka putusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tadi saya bilang, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan itu lebih baik, lebih utama dan lebih baik takwilnya atau akibatnya. Oleh karena masing-masing pihak yang berselisih pendapat, ucapannya tidak dapat dijadikan hujah terhadap pihak lain, sebab masing-masing pihak menganggap bahwa dialah yang benar, sementara tidak ada salah satu dari kedua belah pihak yang berpendapat lebih patut untuk diterima, maka dalam masalah tersebut wajib kembali kepada juri penentunya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalam hal ini Syekh Utsaimin mengajarkan kepada kita bahwasanya hatta ketika A'immatul Arba'ah, imam yang 4 yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Asy-Syafi'i dan kemudian Imam Ahmad bin Hanbal itu punya pendapat pun, maka ketika ini ditimbang lagi dengan dalil yang ada, kemudian kok tidak sesuai atau ada yang salah, ada yang benar, maka tidak semua yang dijadikan khilafiyah itu bisa kita anggap sebagai khilafiyah mu'tabar, khilafiyah yang bisa diterima. Ya, jadi misal ada seorang ustadz ngajari takbir itu diputar gitu kan, nah maka kita bisa timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau emang nggak ada, ya nggak usah dilakukan. Kalau ada, ya silakan. Tapi kalau nggak ada, nggak usah dilakukan. Ya, jadi jangan taklid ini ya. Kalau kita kembalikan perbedaan pendapat ini kepada Al-Quran dan Sunnah, maka akan kita dapatkan bahwa Al-Quran maupun Sunnah keduanya menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah kafir dengan kufur akbar yang menyebabkan keluar dari Islam. Jadi ini beliau sudah membuat semacam konklusi awal, itu namanya apa kalau dalam skripsi? Apa? Ya, yang menulis skripsi siapa?
Wajar. Namanya apa? Namanya apa? Jadi itu proposal kurang ya. Jadi beliau belum menjabarkan detailnya, tapi beliau sudah membuat konklusi awal, yaitu bahwasanya ya kalau kita timbang lagi menurut Quran dan Sunnah, ya, orang yang meninggalkan sholat itu justru kafirnya adalah kafir yang akbar. Namanya apa? Kamu Syafi'i? Semester itu siapa? Eko? Kok kesimpulan? Kesimpulan terakhir di depan itu apa namanya? Hipotesa. Beliau menyampaikan hipotesa. Hipotesanya ini loh, nah nanti kesimpulannya terakhir. Nah baru beliau berargumen gitu loh. Urutan skripsi itu kan gitu, kamu bikin latar belakang, terus tujuanmu apa, terus hipotesamu apa. Kalau kamu punya gambaran kayak gitu, kira-kira nanti itu apa sih maunya? Ini loh, itu hipotesa. Ya, pas pelajaran metode oke. Baru beliau berargumen, ini loh argumennya. Nah, ini sekali lagi, ini pendapat yang dirangkum atau yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, yang kebetulan secara pendapat dari A'immatul Arba'ah, imam yang 4 itu ya berkesesuaian dengan Imam Ahmad bin Hambal, tidak berkesesuaian dengan 3 yang lainnya. Yang 3 yang lainnya mengatakan orang fasik, tidak kafir. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kafir. Dan ketika kamu dengar kayak gini, kamu harus hati-hati. Maksudnya gini loh, oh berarti aku nek ra salat, nah, syahadatku batal, ya berarti tak salat gitu loh ya. Nah, kemudian dengar kayak gini santai-santai gitu. Makanya pembahasan kita sebenarnya kemarin itu kan soal sholat jamaah itu penting apa enggak, wajib apa enggak, bukan kemudian meninggalkannya. Nah, artinya kalau sholat jamaah aja mayoritas ulama berpendapat wajib gitu kan, maka ya meninggalkannya tambah ya nggak boleh gitu kan. Mau meninggalkan jamaahnya aja nggak boleh, apalagi meninggalkan sholatnya gitu loh. Itu. Pertama, dalil dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 11, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Jika mereka bertaubat ya, kemudian mendirikan sholat dan bayar zakat. Jadi ada orang yang berdosa besar, tapi Allah terima taubatnya dengan catatan ini loh, sholat, bayar zakat. Fa ikhwanukum fiddin. Maka mereka saudaramu seagama. Ini menunjukkan bahwa taubatnya kalau nggak diiringi dengan sholat itu nggak berguna. Sehingga ketika dikatakan fa ikhwanukum fiddin, ini berarti satu agama, satu keyakinan. Berarti orang apa? Orang apa? Orang Islam. Makanya ikhwanukum fiddin itu tandanya adalah sholat. Makanya kalau hari ini ada orang yang bikin ormas, ya toh, pakai baiat yang dinamakan LDI gitu kan. Kemudian dia tidak mengatakan saudaranya sama muslim yang sholat itu bukan saudaranya, maka itu orang yang melampaui batas gitu. Ya, silakan kamu bikin ormas kalau emang mau gitu kan. Tapi jangan pernah kamu mengatakan ormasmu ini satu-satunya jalan menuju surga. Bahkan sampai kemudian kita mengkafirkan ahlul kiblat. Dikatakan ahlul kiblat itu berarti orang yang sholat menghadap kiblat. Makanya orang yang sholat menghadap kiblat, apapun covernya, apakah itu orang LDI, apakah orang NU, Muhammadiyah, atau orang yang nggak pakai ormas sekalipun, itu saudara kita. Makanya ini tegas dikatakan wa aqamus shalah itu, wa ikhwanukum fiddin. Makanya menyedihkan ya ketika ketemu dengan kelompok-kelompok kayak gitu, apalagi yang dikafirkan bapaknya. Sampai bapak saya kemarin itu cerita itu ada orang LDI itu diucapi salam, assalamualaikum, jawaban dia oke gitu. Padahal ngucap salam hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya wajib. Jawabannya minimal harus sama. Ketika kamu diucapkan assalamualaikum, jawaban waalaikumsalam. Tapi kalau kamu jawab lebih bagus, waalaikumsalam warahmatullahi, bagus. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya, ada orang-orang yang gagal paham. Nah ketika kelompok kamu ngajari kayak gitu, kamu keluar gitu, karena itu udah jelas kelompok sesat, udah nggak usah diperdebatkan. Jadi ketika suatu kelompok itu bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah dan nyata-nyata pertentangannya, maka itu sebuah kekeliruan ketika kita tetap ada di situ. Itu ya. Kemudian dalam Quran surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah
wattaba'us syahawat, lalu datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang adha'us shalah, menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan memperturutkan hawa nafsu. Ini anak-anak muda sekarang tuh gitu, ngumpul kan, ngapain? Adha'us shalah, menyia-nyiakan salat. Kok ngerti? Ya ngumpul wayah salat ya ora salat. Judulnya buka puasa tapi waktu adzan ya bablas. Wattaba'us syahawat, bari ki ngopo ki? Mendem yo. Nah, itu kan yang terjadi tuh. Ngumpul, mendem. Ya, kemudian akhirnya karena udah mendem akhirnya memperkosa. Bahkan ketika udah ketahuan ya toh, takut ketahuan bunuh gitu kan. Hari ini kan kita lihat kayak gitu, tontonannya itu kayak gitu di media-media, di berita-berita online kriminal itu kayak gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada generasi-generasi telo seperti itu, fasaufa yalqauna ghayya, maka kelak akan kami jumpakan mereka dengan kesesatan. Ya, padahal nanti ada tafsir ghayya, di sini adalah sebuah lembah jurang di neraka sana yang memang dikhususkan untuk mereka yang meremehkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Artinya kalau orang sudah meremehkan sholat biasanya ya sekono kae, mesti ya main, mendem, medok, atau hawa nafsu yang lainnya gitu. Illa, kecuali mantaba, yang mau bertobat, wa amana wa amila sholihan, yang kemudian dia beriman dan beramal sholih, fa ulaika yadkhulunal jannah wala yudlamuna syai'a, maka mereka dimasukkan ke surga dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Ini mengindikasikan bahwasannya yang namanya ghayya ini akan dijumpai oleh orang yang menjalankan sholat. Tapi ketika menyia-nyiakan sholat, maka dia akan dimasukkan ke dalam ghayya. Relevansi ayat kedua yaitu terdapat dalam surah Maryam bahwa Allah berfirman tentang orang-orang yang menyia-nyiakan sholat dan meluturkan hawa nafsunya, ya kecuali orang yang bertobat beriman. Jadi di sini ada kata tobat dan iman. Makanya orang-orang yang menyeremehkan sholat itu tidak dianggap tobatnya sempurna dan tidak dianggap atau tidak diperhitungkan keimanannya. Monggo. Ini menunjukkan bahwa mereka yang menyia-nyiakan sholat dan menuturkan hawa nafsu tidak beriman. Nah, ini pendapat Syekh Utsaimin dan yang semisalnya. Dan relevansi ayat pertama yaitu terdapat dalam surat At-Taubah bahwa kita dan orang-orang musyrik telah menentukan 3 syarat. Artinya kita sama orang-orang musyrik, sama orang-orang kafir itu bisa bersaudara dengan syarat apa? Bertaubat. Taubatnya apa? Tinggalkan kekafirannya, tinggalkan kemusyrikannya. Kemudian yang kedua, waqamus shalah, mendirikan salat, wa atuz zakah, dan membayar zakat. Jika mereka bertobat dari syirik berarti tetapi tidak mendirikan salat dan tidak pula membayar zakat, maka mereka bukan saudara seagama kita. Dan praktek ini dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana ketika kemudian Nabi SAW wafat, sebagian orang tidak mau bayar zakat. Dan Abu Bakar As-Siddiq mengambil keputusan tegas untuk memerangi mereka. Kenapa? Karena ya Abu Bakar As-Siddiq berpendapat orang Islam harus bayar zakat. Kok ini nggak mau? Ya wes. Kasih nasihat nggak mau ya wes. Maka jatuhlah hukuman dari penguasa untuk memerangi mereka. Nah, sayangnya di negara kita kan yang diperangi orang yang nggak bayar pajak, bahkan itu bisa dinego sehingga banyak pelaku perpajakan yang kemudian melakukan deal-deal di situ. Naudzubillah summa naudzubillah. Begitu pula jika mereka mendirikan sholat tetapi tidak menunaikan zakat, maka mereka pun bukan saudara seagama kita. Tadi yang saya bilang sampai diperangi. Persaudaraan seagama tidak dinyatakan hilang atau tidak ada, melainkan jika seorang keluar secara keseluruhan dari agamanya. Tidak dinyatakan hilang atau tidak ada karena kefasikan dan kafiran yang sederhana tingkatnya. Jadi ketika dikatakan fa'ikhwanukum fiddin, kok kemudian dikatakan fa'ikhwanukum fiddin, maka ini menunjukkan dia satu akidah. Sehingga ketika dia nggak sesuai dengan itu, artinya tobatnya nggak sempurna, misalnya dia tetap melakukan kesyirikan atau belum keluar dari keyakinannya yang lalu, maka itu bukan fa'ikhwanukum fiddin. Termasuk ketika dia belum melaksanakan sholat dan belum bayar zakat, maka itu juga bukan fa'ikhwanukum fiddin. Maka coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang ayat qisas karena membunuh. Faman ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Barang siapa yang diberi maaf oleh saudaranya, artinya kalau ada orang bunuh kemudian keluarganya memaafkan, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Ya. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada orang yang memberi maaf dengan cara yang baik. Jadi boleh meminta diat. Dalam ayat ini Allah menjadikan orang yang
melakukan pembunuhan dengan sengaja sebagai saudara orang yang dibunuh, padahal pidana membunuh dengan sengaja termasuk dosa besar yang sangat berat ancaman hukumannya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidina fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban adzima." Jadi di sini dikatakan bahwasanya orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, balasannya neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, mendapat laknatnya, dan disiapkan azab yang pedih. Tapi ternyata apa di sini? Faman ufiya lahu min akhihi, ada bahasa akhi. Ini menunjukkan bahwasanya dosa membunuh tidak menyebabkan murtad. Dan bahkan apa? Fatiba'um bil ma'ruf wa ata'un ilaihi bi ihsan. Dia bisa kemudian memaafkan orang yang membunuh dengan catatan, ya kalau memang ada diat yang harus dipinta, ya, saya minta sekian ekor unta, maka ya harus diberikan. Ini menunjukkan sebuah kondisi bahwasanya membunuh tidak sampai keluar dari Islam. Maka dalam konteks yang sholat tadi justru sebaliknya, sampai dibahasakan fa ikhwanukum fiddin. Tetap kapan? Ketika mereka bertobat, mendirikan sholat dan membayar zakat. Jadi diperhatikan pelan-pelan. Dalam ayat ini Allah menjadikan orang yang membunuh dengan sengaja sebagai saudara yang dibunuhnya, padahal pidana bunuh di situ hukumannya dosanya besar seperti yang tadi disebutkan. Kemudian cobalah Anda perhatikan firman Allah tentang dua golongan, yaitu kaum mukminin yang berperang. Dua orang beriman, ya toh, berperang karena ada fitnah, kemudian berperang. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok dari orang-orang beriman, dua-duanya iman nih, Islam A, Islam B gitu kan. Kemudian iktatalu, saling membunuh, saling berperang. Fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Ini menunjukkan bahwasanya peperangan sesama kaum muslimin tidak menyebabkan kekafiran. Dosa besar, iya. Tinggal nanti siapa yang benar, siapa yang salah, ya itu menjadi takaran dalam menghukumnya. Tapi secara umum dua belah pihak tidak menjadikan kafir. Fa im baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul ladzi tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat baghat, berbuat melampaui batas, berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya tersebut sehingga golongan itu kembali kepada amrillah, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada dua golongan kok tidak mikir gelem malah ngejak gelut, ya wis sing ngejak gelut itu hukum aja. Fa in fa'at, tapi kalau kemudian ya fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Dan tapi kalau kemudian mereka mau berdamai, maka damaikanlah keduanya dan berbuat adillah dan dengan adil dan berlakulah adil. Damaikanlah dengan adil, artinya jangan kemudian berat sebelah, waqsitu, dan berbuat adillah kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Nah, di sini kemudian Allah tegaskan orang-orang beriman itu bersaudara, maka perdamaikanlah di antara saudara mereka. Ini menunjukkan konflik sesama muslim tidak menyebabkan keluar dari Islam. Di sini Allah menetapkan persaudaraan antara pihak pendamai dan kedua pihak yang berperang. Padahal memerangi orang mukmin termasuk sebuah kekafiran. Ya, Nabi SAW mengatakan ini, sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Nah, kufrun di sini apa? Kufrun yaitu kufrun duna kufrin, yaitu sebuah kekafiran yang tidak menyebabkan kafir. Bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, sibabul muslim fusuk, mencaci maki, menghina orang muslim itu adalah sebuah kefasikan, dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah sebuah kekafiran. Namun kekafiran di sini adalah kufrun duna kufrin, kekafiran yang tidak mengeluarkannya dari Islam. Sebab andai kan menyebabkan keluar dari Islam, maka tidak ada pernyataan di atas bahwasanya mereka masih bersaudara. Tapi di atas ayat tadi dikatakan bahwasanya wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Jadi ini masih bersaudara, maka dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Dengan demikian, ya toh, nyatalah bahwa meninggalkan sholat adalah kekafiran yang menyebabkan keluar dari Islam. Kalau jika merupakan suatu kefasikan saja, ya, atau kekafiran yang sederhana tingkatnya, ya, tidak keluar dari Islam, ya, maka tidak mungkin itu diminta untuk mempersaudarakan.
Jika ada pertanyaan, apakah Anda berpendapat bahwa orang yang tidak menunaikan zakat pun kafir sebagaimana pengertian yang ditunjukkan oleh ayat dalam surat At-Taubah tersebut? Maka beliau menjawab, orang yang tidak menunaikan zakat adalah kafir menurut pendapat sebagian ulama, dan ini adalah salah satu pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Akan tetapi pendapat yang kuat menurut kami bahwa ia tidak kafir namun diancam hukuman yang berat sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Contohnya disebutkan dalam sebuah hadis dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda ketika menyebutkan ancaman hukuman orang yang tidak membayar zakat, disebutkan di bagian akhir hadis, summa yarasabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian ia akan melihat jalannya menuju ke surga atau ke neraka. Hadis ini diriwayatkan secara lengkap oleh Muslim dalam bab dosa orang yang tidak mau membayar zakat. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidak menunaikan zakat tidaklah kafir, sebab andaikan menjadi kafir tidak ada jalan antara surga atau neraka. Dengan demikian, mantuk yang tersurat dari hadis ini lebih didahulukan daripada mafhum yang tersirat dari ayat pada Quran surat At-Taubah tadi. Karena sebagaimana yang dijelaskan dalam ilmu usul fiqh bahwa mantuk lebih didahulukan daripada mafhum, ya. Makanya dalam kajian-kajian agama, ya, ketika kamu nanti harus mengajarkan dan mendudukkan satu hukum, usahakan ya dalil-dalil itu udah komplit gitu loh. Kayak kemarin yang saya sampaikan tentang kematian mendadak, ya, kematian mendadak itu dinyatakan sebagai sebuah penyesalan, ya, penyesalan, sebuah siksaan yang menyesalkan, yang membuat orang itu menyesal, gitu kan. Tapi ternyata ada hadis lain yang menegaskan bahwasanya itu untuk orang kafir atau orang fasik. Adapun orang yang beriman, orang yang bertauhid, maka itu disebut sebagai takhfif, sebagai keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu maka jangan berpendapat bahwasanya mati mendadak itu jelek. Tinggal siapa yang mengalami gitu loh. Kalau dia mengalami guru ngajimu, yang mengalami bapakmu, yang mengalami orang-orang yang kemudian kamu dapati dia setiap hari ada di dalam kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah, ya, setiap hari dalam aktivitas-aktivitas yang baik, ya, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, maka tentu kita berpendapat itu adalah sebuah keringanan, sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu kita dapati dari ahli maksiat, kita dapati dari orang-orang kafir gitu kan, maka itu sebuah penyesalan, kerugian. Itu dalil Qur'annya, ya. Kemudian dalil yang kedua yaitu dalil dari sunnah. Silakan pertanyaannya dikirim ke kolom chat bagi yang ada punya pertanyaan. Dalil dari sunnah, Nabi SAW bersabda, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkis shalah. Sungguhnya pemisah, pembeda antara seorang dengan kemusyrikan dan kafiran adalah meninggalkan sholat. Kemudian dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda dari Buraidah bin Al-Husain yang menuturkan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainas shalah wa man tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Yang dimaksud dengan kekafiran di sini adalah kekafiran yang menyebabkan keluar dari Islam, karena Nabi SAW menjadikan sholat sebagai batas pemisah antara orang mukmin dan orang kafir. Dan diketahui secara jelas bahwa aturan kafir bukanlah aturan Islam, ya. Karena itu barang siapa yang tidak menjalankan perjanjian ini, maka ini termasuk golongan orang kafir. Kemudian dalam riwayat lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, satakunu umara, akan ada pemimpin kalian, fata'rifuna wa tungkiruna, yang kamu mengetahui tapi menolak kemungkaran yang dilakukannya. Faman arafa ya barra, faman arafa bar'a baro'a, barang siapa yang mengetahui bebaslah ia, waman angkara salima, dan barang siapa yang menolaknya maka dia pun selamat. Walakin man radiya wa taba'a, barang siapa yang kemudian rela dan mengikuti, dia tidak akan selamat dan tidak akan bebas. Qalu, kata Nabi SAW, afala nuqatiluhum, apakah kami harus memerangi mereka? Apakah boleh kami perangi mereka? Qala, kata Nabi SAW, la ma shollu, tidak, karena selama mereka sholat. Ini mengindikasikan pemimpin sejelek apapun, kalau masih sholat, itu masih pemimpin kita yang harus kita taati untuk hal-hal yang ma'ruf, gitu, ya. Jadi kalau kamu lihat lurah, ke atas lagi camat, bupati, gubernur, bahkan presiden, buat itu nyebeli, nganyeli kayak gimana pun, sampai di sini dikatakan apa tadi? Fata'rifuna wa tungkirun, kamu tahu dan kamu ingkari. Ini kok lurah kok yang ini toh, ya, gitu. Maka kata Nabi SAW ketika ditanya, afala nuqatiluhum, boleh enggak kami lawan? Kata mereka, beliau tidak, masol, selama mereka sholat. Ini menunjukkan bahwasanya
Islam tetap mengakui kepemimpinan orang dolim, orang fajir, ya, meskipun ya dia berlaku jahat, berlaku jelek pada warganya selama dia sholat, gitu ya. Jadi jangan kemudian bikin rusuh di negara, di kampung, di kabupaten, dimanapun, ya, selama pemimpinnya adalah muslim dan sholat. Nabi SAW bersabda, ya, dari Auf bin Malik radhiyallahu an, khiyaru a'immatikum alladhi tuhibbunahum wa tuhibbunakum. Pemimpin yang terbaik di antara kamu adalah yang kamu sukai dan mereka pun menyukai kamu, mencintai kamu. Wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Wasiraru a'immatikum, tapi pemimpinmu yang paling jelek adalah alladzi tubghidunahum wa tubghidunakum. Mereka enggak senang sama kamu, kalian enggak senang sama mereka, mereka juga enggak senang kepada kalian. Wa tal'anunahum, kalian melaknatnya, wa yal'anunakum, mereka juga melaknat kalian. Jadi pemimpin sama warganya saling melaknat. Kila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Gimana kalau kami memerangi mereka dengan pedang? Tak kudeta gimana? Qala, kata Nabi, la, jangan. Ma'aqamu fikumus sholat, selama mereka sholat di antara kamu, di lingkungan kamu. Kedua, hadis ini menunjukkan bahwa boleh memusuhi atau memerangi pemimpin dengan mengangkat senjata bila mereka tidak mendirikan sholat. Jadi kalau pemimpin khusus nggak mau sholat gitu kan, maka menurut hadis ini diperbolehkan untuk diperangi. Tapi dengan catatan, ya, dipertimbangkan juga madorotnya. Kalau madorotnya besar, masa kamu sendirian lawan pemimpin, ya nggak mungkin ya. Nggak bisa. Dan sebaliknya tidak boleh memusuhi mereka, memerangi mereka, kecuali jika mereka melakukan kekafiran yang nyata, di mana di antara buktinya yaitu bahwasanya mereka tidak menjalankan sholat dan tidak mau sholat. Dan ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Ta'ana Rasulullah SAW, Nabi SAW memanggil kami, mengajak kami, fabayaknahu, kemudian kami membaiat beliau, fakana fima ukhida alaina, dan di antara baiat yang diminta kepada kami adalah an bayakna ala sam'i wa ta'ah, yaitu untuk selalu mendengar dan taat. Fi man syatina wa makrohina, pada saat kami itu senang maupun susah. Wa usrina wa yusrina, dan saat kondisi mudah maupun kondisi sulit. Wa asarotan alaina, dan kemudian kalau di situ ada hal-hal yang harus kemudian kami dahulukan daripada mereka, kita dahulukan. Wa alla tunazzi'al amra ahlah, dan tidak boleh kemudian menentang kepemimpinan mereka. Qala illa antarau kufron bawahan, kecuali kalau kamu melihat ada kekufuran, kekafiran yang nyata, indakum, di antara kalian, minallahi fihi burhan, ya, yang terang-terang, yang ada bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar ini maka perbuatan mereka meninggalkan sholat yang dijadikan Nabi SAW sebagai alasan untuk menentang dan memerangi mereka dengan pedang adalah kafiran yang terang-terangan, yang ada bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di kerajaan-kerajaan Jawa itu kan disebut sebagai kerajaan Mataram gitu kan. Itu punya perjanjian di antara mereka, keluarganya, bahwasanya Raja Mataram harus orang Islam. Ini menjadikan tanda bahwasanya Raja Mataram saat jelek-jeleknya seperti apa, maka warga Mataram harus kemudian tetap taat kepada Raja Mataram, karena ya mereka masih muslim, ya, dan harusnya ditunjukkan dengan sholat di lingkungan keraton. Baik, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Saya rasa cukup segini dulu yang bisa saya sampaikan, ya, karena masih harus lanjut di tempat lain. Kita masuk ke sesi tanya jawab, kita jawab dulu pertanyaannya. Nanti yang longgar tak tunggu di Masjid Istiqlal. Pertanyaan dari Fulan, mesti dari Fulan terus. Saya tadi kan lambat bangun untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Pas saya sholat sunnah fajar, ada yang menepuk pundak saya. Nah, itu saya langsung jaharkan bacaan Al-Fatihah saya. Tapi niatnya tetap sholat sunnah. Sudah salam, saya langsung sholat fardunya. Apakah sholat jamaah saya sah? Apakah saya tetap sah? Apakah saya tetap dapat pahala sholat fardu subuh? Padahal saya sholat fardunya sendiri. Baik, ketika kita konteksnya adalah sholat yang sunnah,
dan orang lain bermakmum dengan kita, jadi sholat fajar orang lain bermakmum sebagai subuh, maka tidak usah dirubah niatnya, tetap aja fajar orang lain bermakmum sebagai subuh, itu tidak ada masalah, tidak usah dirubah di tengah jalan, tidak usah dirubah di tengah jalan, jadi teruskan aja. Adapun nanti ketika sudah selesai kamu sholat lagi untuk subuh, maka itu tidak ada masalah ya. Jadi nggak usah kemudian dirubah niatnya, itu yang saya tahu. Allah Ta'ala alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bolehkah menunda sholat untuk seorang ibu dalam keadaan anaknya yang tidak bisa ditinggalkan? Kalau benar-benar tidak bisa ditinggalkan dalam artian dia nanti akan berbuat hal-hal yang bahaya, ini saran saya ya, masuk kamar dikunci, ibunya sholat di situ. Karena seorang wanita kan tidak diwajibkan sholat jamaah ya, bahkan bisa sholat sendirian di kamarnya gitu kan. Maka dikunci di kamar, tentu dengan catatan kamar itu diperiksa, jangan sampai ada benda-benda yang sifatnya bisa mencelakainya gitu. Ini si siapa itu namanya? Si Dapak itu pulang. Jadi kamar usahakan jangan ada pisau, jangan ada benda-benda tajam, colokan-colokan itu diamankan kan. Sekarang ada tutup colokan itu, jadi ya colokan juga tapi begitu ditaruh itu nutupi colokan itu. Nah ibunya sholat di situ, walaupun anaknya nanti mau loncat-loncat, mau sempalian, mau salto ya tetap di kamar, nggak kemana-mana. Nah ini sebagai solusi ya, artinya jangan sampai kemudian kita menunda padahal sebenarnya ada jalan tengah gitu loh. Kecuali kalau benar-benar nggak ada jalan tengah gitu. Jadi benar-benar pas misal ya pas piknik gitu, terus delalah pikniknya jauh dari masjid, adanya di tamannya dekat jurang gitu kan, terus suaminya baru mungkin ada perlu ke mana gitu kan, nah maka sholatnya bisa ditunda. Karena kalau ibunya sholat anaknya lari ke jurang kan repot. Intinya ketika kita mau memutuskan sesuatu, kita perlu menimbang dengan benar, timbangannya jangan cuma subjektif kepada diri kita, tapi benar-benar kita timbang dengan benar bahwasanya memang ini kondisinya bahaya. Tapi kalau nggak bahaya, cuma loncat-loncat, cuma lari sana lari sini, maka saya rasa itu tidak perlu untuk kemudian ditunda sholat, tinggal disiasati aja. Allah Ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kewajiban status sholat bagi orang yang autis, umurnya 16 tahun, pikirannya masih 5 tahun? Ini ditanyakan kepada ahli ilmu, dalam hal ini yaitu dokter, apakah ini termasuk gila atau enggak. Kalau memang konteksnya adalah termasuk gila, artinya orang-orang yang kurang akal, maka ya dia tidak punya kewajiban untuk sholat. Tapi kalau dikatakan masih bisa, ini enggak gila gitu kan, maka ya tugas orang tuanya untuk mengingatkan terus-menerus. Tadi malam saya bahkan lihat ada sebuah postingan dari satu akun gitu. Itu menunjukkan ada seorang dokter gigi dari Suriah yang dia menjadi dokter gigi, sedangkan bapaknya itu sindrom Down. Jadi ya wong tuane iki ya pinter banget tuh. Jadi mbahnya itu menikahkan bapaknya ini, sehingga bapak ini punya anak ini. Ya, nggak tahu ibu itu sindrom Down juga atau nggak tahu, tapi yang jelas anaknya ini normal. Dan bapaknya ini yang namanya orang sindrom Down tuh nggak bisa mikir banyak, tapi begitu dia sudah bisa ada yang dimasukkan, itu yang teringat. Ya mungkin alam yang terpikir sama dia adalah saya punya anak, saya harus kerja. Jadi kerja dia. Dan namanya orang sindrom Down kerjanya nggak bisa yang gimana-gimana. Ya kerjanya mungkin ya serabutan segala macam. Tapi di pikiran dia itu pokoknya kerja buat nyari nafkah, ditabung terus. Sampai anaknya singkat cerita buat bayar kuliah ya bapak ini yang sindrom Down. Begitu anak ini lulus dari kedokteran itu ya dipegangnya bapak ini, difoto dengan penuh bahagia, dengan penuh bangga gitu, bapakku orang yang sindrom Down. Ini menunjukkan bahwasanya ya ada keterbatasan iya, tapi ada usaha dari orang tuanya untuk menjadikan dia bisa melampaui batas-batasnya. Nah itu juga lebih baik. Saya punya bos dulu di Jakarta itu, anaknya sindrom Down tapi anaknya itu hafal surat apa Yasin atau apa ya. Jadi hal-hal yang seperti itu jangan kemudian menjadikan kita rendah diri sehingga anak kita kemudian nggak kita jaga dengan baik ya. Makanya orang-orang yang akalnya kurang ini, ketika dia tidak mampu untuk menjalankan kewajiban, insya Allah nggak akan ada tuntutan. Tapi kalau dia mampu menjalankan, karena orang tuanya yang getol mengajari, maka insya Allah itu akan menjadi pahala yang luar biasa buat orang tuanya yang ngajari. Makanya
Dalam konteks autis ini kan macam-macam modelnya, yang mana nih gitu kan. Kalau memang masih bisa, kalau pikirannya 5 tahun masih bisa disuruh sholat gitu kan, maka sebaiknya disuruh sholat. Tapi kalau memang benar-benar udah kayak orang gila, nggak bisa diajak mikir gitu kan, maka ya dia terbebas dari kewajiban itu. Wallahu ta'ala. Dan selanjutnya, sholatnya seorang yang masih melakukan pungli itu bagaimana? Secara hukum sholatnya sah, pungli tidak kemudian mempengaruhi keabsahan sholat. Cuman ya tadi mengurangi pahala. Kenapa mengurangi pahala? Karena nanti orang-orang yang zalim itu akan dihadirkan dan kemudian akan diminta untuk menuntut keadilan. Oh, saya dulu dipungli sama si fulan. Akhirnya yang terjadi ya, kemudian dia membayar itu dengan pahala yang dia punya, pahala sholat kah, pahala puasa kah, pahala umroh haji kah. Pungli ini saking ngokai so umroh orang haji gitu. Maka begitu udah habis, tinggal tersisa dosa, dosanya pun dari orang lain ditambahkan ke dia gitu. Tambahnya tambah banyak. Jika dihisap kok berarti bagian dosanya ya dicemplungkan ke neraka. Naudzubillah semua, naudzubillah. Dan selanjutnya mau tanya bagaimana hukum seorang makmum yang mengetahui bacaan Al-Fatihah imamnya sampai merubah maknanya, maka harus tetap mengikuti imam atau diperlukan untuk memisahkan diri dari sholat berjamaah. Jika memang sholat imamnya dalam hal ini Al-Fatihahnya berantakan sekali ya, Allah alam saya termasuk yang kemudian berpendapat sholat jamaahnya nggak sah, jadi sebaiknya kemudian pindah masjid atau pindah jamaah yang lain. Kalau memang benar ini yang terjadi loh ya. Tapi kalau kemudian bagus lagi kalau kemudian imamnya bisa dinasihati, dikasih tahu. Kalau imamnya nggak mau dikasih tahu ya bisa dikasih tahu ke takmirnya untuk mengganti imamnya. Kalau ketua takmirnya ya adalah imamnya itu ya sudah, sholatnya di masjid yang lain aja. Ya, karena Al-Fatihah itu rukun dan nggak boleh salah di situ. Ya, nggak boleh salah di situ. Adapun bacaan-bacaan setelahnya, yaitu bacaan surat, ya, misal salah, misal keliru, itu tidak membatalkan sholat. Ya. Wallahu ta'ala. Dan selanjutnya, jika seorang mengalami koma selama 1 bulan saat Ramadan, apakah sadar orang tersebut wajib membayar puasa? Kalau puasa iya, puasa itu wajib diqadha. Kalau sholat yang ditinggalkan tidak. Makanya ada orang yang bertanya kepada Ibunda Aisyah, wahai ummul mukminin, dengan apakah sholat tidak perlu diqadha sedangkan puasa aja diqadha? Sedangkan puasa sama sholat itu rukun Islam yang kedua gitu. Maka Ibunda Aisyah ketika ditanya seperti itu, jawaban beliau, akhariji anti, apakah engkau ini orang khawarij gitu kan. Orang khawarij itu orang yang beragama pokoknya ini masuk akal nggak usah dilakukan gitu. Menurut orang khawarij ya, kalau sholat itu rukun yang kedua, puasa itu rukun yang ketiga atau keempat tergantung hadisnya. Artinya lebih jauh atau lebih banyak nomor urutannya daripada sholat. Ya, maka kalau puasa aja suruh qadha, harusnya sholat itu suruh qadha gitu. Logika mereka kayak gitu. Maka ketika ada wanita bertanya kepada Ibunda Aisyah dengan pertanyaan seperti itu, beliau mengatakan, akhariji anti, apa kamu orang khawarij gitu? Kata beliau, enggak, saya tuh benar-benar pengen tahu, pengen tanya gitu. Kemudian kata Ibunda Aisyah, pengamalan kami waktu hidup bersama Nabi itu kayak gitu. Jadi sholat yang ditinggalkan, yang tertinggal, ya mungkin karena koma dan seterusnya, atau mungkin karena kondisi-kondisi yang mungkin tidur lama kayak Ashabul Kahfi gak bangun gitu kan. Tapi itu kan gak ada lagi, adanya ya dulu aja. Pokoknya yang seperti itu. Atau orang-orang haid, nifas gitu, Tuhan mereka meninggalkan sholat, bahkan orang nifasnya 40 hari gitu. Maka pengamalan kami dulu tuh ya kayak gitu, kalau sholat itu tidak diqadha, tapi puasa itu diqadha. Makanya dalam bab puasa ini Nabi SAW mengatakan orang-orang yang punya utang puasa, itu orang wanita yang punya puasa kemudian meninggal, maka Nabi SAW soma anhu waliyuhu, maka walinya wajib mempuasakannya. Makanya dalam hal ini kalian nih laki-laki yang masih sehat, masih normal ya, diingat-ingat tuh SMP dulu. Kalau SD kan mungkin rata-rata masih belum wajib ya, tapi ada juga yang udah wajib kan. Wajib kalian itu ketika balik itu kapan? Mimpi basahmu kapan? Ingat-ingat. Anggaplah misalnya SMP kelas 1, maka ingat-ingat sejak itu kamu meninggalkan puasa berapa lama. Kadang tuh anak SMP itu dari rumah ngomong puasa, jalan berbuka sama temennya. Ada satu anak itu kumpulan anak SMP atau SMA tuh nyegat tukang bakso barengan siang bolong-bolong puasa. Maka dalam hal ini ya kalian harus ngecek kalau emang pernah melakukan itu ya di sahur ya, karena itu akan menjadi utang yang akan terus ditagih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai di akhirat ya. Jangan sampai kemudian kamu punya utang ya, ingat-ingat utangku banyak ya dicicil dan kamu jangan puasa niatnya untuk membayar utang Ramadan yang pernah terlewat ya. Wallahu ta'ala. Dan selanjutnya, bagaimana hukum memberi uang kepada pengemis atau pengemis, terutama yang masih muda dan sehat?
Wallahu alam, saya termasuk yang tidak mau memberi mereka, karena hakikatnya hukum mengamen dan mengemis dalam Islam itu haram, ya. Bahkan ada pengemis itu kelihatan tua gitu, habis dikasih gitu kan, dia nyebrang jalan gitu kan, dia ngambil remote itu apa namanya, motor PCX namanya. Adapun yang ngasih duit, ya, ngasih duit 2.000 sebenarnya, dia bilang di video itu, saya aja cuma numpak motor Beat gitu kan. Ada juga yang di Bogor itu, orangnya itu sakit kerowok, mukanya berlubang sebelah, kasih kapas, sukanya semedi di pinggir jalan untuk minta uang. Begitu udah selesai sore mau pulang dinas, ambil remote itu, ambil mobil Avanza di belakang toko yang dia ngemis di depannya. Maka inilah praktek yang ada di Indonesia, bagaimana mengemis dan mengamen itu menjadikan profesi, padahal ini adalah profesi yang tidak baik di dalam Islam, ya. Jadi seorang muslim tidak boleh mengambil profesi ini, ya, mobil khusus ketika muda dan sehat. Maka wallahu alam, kalau emang nggak ada bahaya ketika kamu nggak ngasih, maka sebaiknya nggak usah dikasih, karena dengan dikasih kemudian dia mendapatkan rezeki yang banyak di situ, kemudian dia akan nggak mau ganti profesi, ya, dan bahkan menjadikan sebagian kampung di salah satu daerah di Indonesia ini sebagai kampung pengemis, rumahnya bagus-bagus, kemudian rambutnya bagus-bagus, ya. Maka intinya, ya, kepada orang yang membutuhkan kita wajib bantu, tapi kepada orang yang berprofesi seperti ini, ya, kita nggak punya kewajiban untuk membantu. Itu yang saya tahu. Wallahu ta'ala. Jadi bukan berarti nek kamu di sini nggak mau bantu, terus nanti saudaramu benar-benar butuh kamu nggak mau bantu, kamu ngemis, nggak gitu ya. Jadi jangan salah paham dengan yang saya sampaikan. Intinya kita wajib menolong orang, cuman, ya kan, jangan sampai pertolongan itu menyebabkan dia itu langgeng di kerjaan-kerjaan yang haram. Ya, pastikan kita kemudian menjadi wasilah hidayah untuk yang bersangkutan, ya. Dengan cara apa? Ya mudah-mudahan dengan dia yang nggak dapat bayaran di situ, ya, kemudian dia bisa ganti profesi. Ya kayak bencong-bencong yang ada di Jogja itu kan dengan dikasih, ya, dia bisa beli bedak, gitu. Yang kemarin hidungnya ditarik-tarik pakai tangan, lama-lama disuntikin si Solikin itu sampai akhirnya benar-benar membesar, gitu kan. Nah itu yang terjadi. Jadi justru dengan duit-duit yang kita kasih itu mereka kemudian tambah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah semua, naudzubillah. Dan yang terakhir, ya, perbedaan antara manhaj dan madhab. Ya, madhab, ketika kita ngomongkan madhab, itu adalah perbedaan dalam fikih. Bagaimana kemudian madhab makanul dhihab, tempat untuk berlari, berjalan, menuju. Di situ adalah memiliki acuan-acuan sendiri sesuai dengan madhabnya, yaitu yang kita kenal. Sebenarnya madhab itu ada banyak, tapi yang kita kenal secara muktabar itu ada 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, yang kita kenal sebenarnya ada 4. Kemudian sebenarnya ada madhab Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian ada madhab Dzohiri, dan ada madhab-madhab yang lain. Tapi yang madhab-madhab yang lain ini karena nggak banyak yang mengikuti, yang mengambil ilmu di situ, mengambil ibrah di situ, pemegangnya berturun temurun, akhirnya madhab-madhab ini menghilang, ya, menghilang. Tinggallah 4 ini. Nah dari madhab 4 ini, maka jadikanlah ini sebagai metodologi dalam belajar. Artinya gini, kalau kamu merasa mudah belajar fikih dengan mengacu pada madhab Syafi'i, belajarlah fikih Syafi'i, ya, belajarlah kitab-kitab Imam Syafi'i, belajarlah kitab-kitab murid-murid Imam Syafi'i dan seterusnya, ya. Tapi jangan taklid di dalamnya, karena kalau udah taklid di dalamnya, nah padahal madhab yang lain mungkin punya pendapat yang lebih baik, maka ini sebuah kekeliruan kalau kita taklid dalam satu madhab. Jadi jangan sampai kemudian kalau kita mengatakan, wah ini kan madhab pono, aku jangan pakai ini, jangan, ya. Kalau emang kamu bisa melihat dalilnya lebih kuat yang mana, ya disitulah kamu bisa berpindah kepada madhab yang lain dalam fikih itu, dalam pemahaman itu. Jadi secara umum kita madhabnya Syafi'iyah. Oh ternyata dalam misal, ya, dalam bacaan Bismillah misal, ternyata yang hadisnya sahih misal Bismillahnya yang sir, gitu kan. Dan ini misal madhab Hambali, ya sudah kita ikut Hambali, nggak apa-apa, gitu, ya. Jadi madhab itu jadikan sebagai sarana untuk mempermudah dalam belajar. Nah, manhaj itu adalah jalan, metodologi hidup. Nah, manhaj di sini, ya, yang dimaksud adalah jalannya para nabi dan para sahabat. Itu yang kita sebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Yaitu nikmat apa? Hidayah. Nah, manhaj di sini biasanya lebih ke arah akidah, lebih ke arah keyakinan, lebih ke arah tauhid, gitu. Nah, manhajnya para nabi adalah beragama tauhid. Nah, manhajnya para nabi beragama tauhid, dan termasuk manhajnya para sahabat adalah mengikuti nabinya, itu yang dikenal dengan mengikuti sunnah, gitu.
Nah, sunnah sendiri itu bisa diterjemahkan macam-macam tergantung konteksnya. Kalau dalam konteks hukum, ya toh, sunnah itu adalah orang yang mengerjakan mendapat pahala, kalau enggak tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau dalam konteks akidah, maka sunnah itu bisa juga dimaknai sebagai pondasi-pondasi dasar dalam agama. Makanya sebagian ulama membuat kitab kayak Imam Ahmad bin Hambal disebut usulus sunnah, asal usul sunnah, pondasi-pondasi sunnah, di mana di situ diterbitkan poin-poin tentang agama, tentang bagaimana nggak boleh mencela sahabat, tentang bagaimana kemudian harus meyakini hisab, meyakini hari akhir, meyakini surga dan neraka dan seterusnya. Maka madhab ini lebih ke arah fikih, manhaj ini lebih ke arah akidah, lebih ke arah pondasi-pondasi agama. Ya, Allah alam itu yang saya pahami, sehingga orang yang kemudian bermadhab ya harusnya punya manhaj yang lurus. Makanya saya termasuk yang kurang sepakat ya ketika ada sekumpulan kaum muslimin yang kemudian mengatakan kami, kelompok kami atau ormas kami bermadhab Syafi'i tapi kemudian berakidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Al-Maturidi. Kenapa? Karena harusnya kalau memang kita mengatakan madhab kita Syafi'i, ya akidahnya akidah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak bikin kitab akidah. Oke, muridnya Imam Al-Muzani, murid kesayangan beliau, murid utama beliau, punya kitab Syarhu Sunnah. Syarhu Sunnah ini kitab akidah. Yang kalau itu adalah muridnya Imam Syafi'i, ya insya Allah ya itulah madhabnya Imam Syafi'i. Jangan malah diambil dari orang setelahnya yang lebih jauh lagi. Bahkan ya bertentangan dengan manhaj dari Imam Asy-Syafi'i. Ya, wallahu taala alam. Intinya kita harus banyak-banyak belajar agar kemudian kita bisa melihat Islam itu lebih baik dan lebih indah, sehingga kita bisa sampaikan kepada keluarga kita, masyarakat kita, bahwasanya Islam itu adalah agama yang indah, sehingga tidak tertutup oleh sebagian kelakuan kaum muslimin. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya maaf. Allahu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.